Siasat Menhan Prabowo dibongkar. Siapkan diri kalian, Indonesia tak akan sama lagi. Yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa ya. Semenjak Indonesia menunjukkan kiprah-kiprah demokrasi, di saat itulah Indonesia menjadi kuat. Jangan sampai negeri ini dijadikan tempat para pengkhianat bersemayam. Kita Garuda butuh rakyat yang kuat dan pemimpinnya yang cerdas. Rakyatnya sudah ada, tinggal pemimpinnya yang perkasa. Inilah yang lagi admin omongin. Pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk Indonesia harus tahu arahnya kemana untuk dikiprahkan. Contohnya dari debat kemarin, kita tahu disitulah pemimpin-pemimpin yang perkasa harga dirinya harus dipertaruhkan untuk rakyat. Tetapi ada yang menjadi perhatian admin untuk kita bahas, yaitu Paman Anies Baswedan yang terus melancarkan serangan kepada Pak Cik Prabowo dan Bung Gibran. Apa siasat Anies sebenarnya? Atau Anies hanya ingin Indonesia kembali ke jalan yang benar dengan mengubah perubahan Indonesia menjadi demokrasi yang sesungguhnya? Mari kita bahas. Tetapi siapkan wetan kopi kalian agar kalian tidak gila karena kajian ini perlu pikiran yang waras. Sobat Bagi Media, awas, Indonesia akan mengalami keruntuhan bila pemimpinnya di tangan yang salah. 1.760 triliun rupiah diduga pernah dimainkan oleh Prabowo pada proyek pengadaan alutsista. Informasi ini disebut langsung oleh pengamat bidang militer, tak lain dan tak bukan Ibu Koni yang pernah disebut oleh Presiden Putin sebagai wanita Indonesia yang cantik. Prabowo disinyalir membuat perusahaan gaib bernama PT Teknologi Militari Indonesia. Janggalnya, kunjungan Ibu Koni ke PT TMI tidak memperlihatkan kredibilitas perusahaan yang mampu mengelola keuangan ribuan triliun rupiah dari negara. Kemhan ini punya PT. PT ini mengurusi pengadaan dari mulai naval, land dan semua. Jadi darat, laut, udara, cyber, termasuk peralatan pakaian gitu loh. Saya turun, saya lihat logonya besar banget PT TNI. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Terus pas masuk tuh saya lihat, kok dalam hati gitu. Kok perusahaan 1.760 triliun ngurusin 1.760 triliun, kok sign edge-nya dari kertas. Sobat Bagi Media, dari pernyataan tadi, kesadaran Anies langsung tertuju pada debat yang membuat warga plus 62 meragukan kredibilitas Menhan Prabowo. Lantaran penyemprotan Anies kepada Pak Prabowo benar adanya didasarkan pada data, bukan angin yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan atau KTP abal-abal. Kalau kalian tetap ngeyel, admin akan rangkum. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Sobat Bagi Media, kita ambil contoh pada pertengahan 1996, di mana rivalitas antara Amerika Serikat sedang dikeoskan karena perebutan siapa yang paling terbaik di bidang musik hip-hop. Apa jadinya negeri ini, bro, bila pemimpinnya banyak sekali melakukan kejahatan? Kekeosan itu mirip-mirip dengan serangan permulaan yang langsung dilancarkan oleh Capres Anies Baswedan kepada pasangan calon nomor urutan 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana tidak, dalam debat Capres pertama, Anies beberapa kali melontarkan pertanyaan soal etika politik, hingga fenomena orang dalam yang malah dibalas secara personal, bukan soal kebijakan. Perang narasi antara Anies dan Prabowo pun tidak hanya berhenti di debat, melainkan berlangsung terus di media massa dan media sosial, yang dimana buzzer-buzzer saling bacot dan tertuju pada kejadian Amerika yang sudah disebutkan admin tadi. Jadi semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya lihatlah di zaman Tiongkok kuno, di mana masing-masing akan dikategorikan sesuai dengan 3 mandat identitas yang bisa kita sebut Aseng, Aseng dan Asong.
Semakin ada kesamaan, semakin mereka bisa bersatu membangun koalisi. Lantas, apa hubungannya dengan pemilu? Setiap kandidat dan parpol tentunya memiliki nilai dan identitas mereka masing-masing. Para pemilih juga akan menyesuaikan diri mereka berdasarkan persamaan dan perbedaan antar kandidat. Kemudian, bagaimana caranya penjelasan Hudi dan Bakart ini bisa diaplikasikan dalam konteks Pilpres 2024? Jawabannya, ada bos. Ada satu kesamaan yang dimiliki oleh pendukung Ganjar dan Anies, yakni sama-sama memiliki musuh yang dominan, yakni Pakcik Prabowo yang memiliki elektabilitas tertinggi. Walaupun mandat sebagai Menhan sekarang sedang banyak yang dipertanyakan. Kesamaan ini bukan tidak mungkin akhirnya menimbulkan kesamaan nilai. Misalnya, melalui nilai-nilai yang terkandung dalam kritik-kritik Anies soal demokrasi, orang dalam hingga oposisi. Bukan tidak mungkin Anies juga tengah memanfaatkan posisi Ganjar dan Mahfud yang disebut-sebut memiliki branding politik yang abu-abu. Sobat Bagi Media, tipe permainan yang sama kurang lebih juga terjadi dalam permainan Pilpres 2024. Dalam permainan itu, pemain terdiri atas 3 pemain, yakni Anies, Prabowo, dan Ganjar Pranowo. Lantas, bagaimana caranya agar permainan 3 pemain di Pilpres 2024 ini bisa selesai? Yakni dengan menghilangkan 1 pemain terlebih dahulu. Secara sistem, sebenarnya Pilpres biasanya akan mengarah ke sana atau menjadikan pemilih terdiri atas 2 putaran bila tidak ada kandidat yang memperoleh 51% suara. Tentu, ada beberapa cara untuk meniadakan 1 pemain, dan mungkin Anies pun melakukan sejumlah cara agar bisa memperbesar kemungkinannya. Kira-kira siasat apa yang tengah disiapkan oleh Paman Anies? Mengapa akhirnya Anies terus-menerus menyerang Prabowo dan Gibran? Mari kita baku hantam di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
sky, yeah. Make all the demons quiet.